Saya baru sadar nih di detik ini setelah ya umur keteladanan itu. Kita kan umur kita mesti memberikan teladan. Ini baru ke connect gitu bahwa jati diri sendiri dengan jati diri bangsa itu tidak terpisahkan. Ya kan? Yang ternyata filosofi-filosofi yang ada yang dicanangkan gitu kan, itu datangnya dari sebenarnya diri sendiri. Nggak banyak orang loh sadar soal itu. Pengertiannya adalah saya aja baru sadar nih dengan mendengarkan ceritanya. Tapi kan sudah Reti. tahu. Udah melaksanakan juga sebenarnya. Melaksanakannya iya. Tapi melaksanakan itu belum tentu kita tahu. Atau mengerti apa yang kita laksanakan itu sebenarnya menjadi satu kesatuan. Gitu kan? Ya ini makanya sadarnya baru sekarang. Walaupun syukur-syukur nih. Ternyata tuh Pancasila juga yang gue lakukan tiap hari. Itu dia maksudnya. Ternyata, bagus juga ya ternyata sebagai bangsa Indonesia di dalam kita punya kegiatan sehari-hari itu melakukan hal yang sepaket antara diri sendiri dan bangsa kita sebagai orang Indonesia, sebagai warga negara Indonesia gitu kan. Bagaimana itu kita membuat setiap orang warga negara kita nih terutama aware, sadar gitu loh bahwa nggak susah-susah amat kok kita membawa jati diri bangsa nih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bagaimana membuat mereka sadar bahwa melakukan sedikit itu juga melakukan sedikit untuk bangsa. Sebenarnya ketika kita melakukan kebajikan dalam berpikir, berbicara dan bertindak, itu sebenarnya kita sudah membawa nilai-nilai Pancasila. Jadi sekalipun orang itu nenek moyang kita yang dulu tidak mengenal juga Pancasila karena belum ada rumusan itu, tetapi itu sudah terbawa dengan mereka. Hanya dalam konteks bangsa Indonesia, maka kita perlu tahu bahwa nilai-nilai yang kita bawa itu adalah nilai-nilai Pancasila. Dan supaya lebih mudah membunyikannya, maka itu dirumuskan tadi dalam 5 nilai-nilai itu kan lebih mudah. Kalau kita mau misalkan nih, kita sebagai seorang yang memberikan keteladanan, kita diberi kesempatan untuk berbicara dengan anak-anak muda, kita akan bilang kan dasarnya dari mana kita mau bicara. Lebih enak kita mau bilang, nah kalau kalian pernah belajar Pancasila, kalian pasti tahu ada 5 nilai yang terkandung di dalamnya. Nah ini untuk memudahkan kita, walaupun sebenarnya mereka itu kan sama yang diajarkan orang tua saya. Jadi ternyata nilai-nilai memang sudah ada di situ. Memang perlu diingatkan kembali. Sebenarnya dengan kita meminta setiap generasi muda melakukan yang benar, yang baik, yang seharusnya mereka lakukan, sebenarnya mereka sudah melaksanakan Pancasila. Hanya Pancasila ini harus dijadikan militansi. Disebutkan itu supaya kita tumbuh secara militan gitu loh ya. Artinya gue cinta Pancasila. Berarti seberapa pentingnya sih jati diri bangsa sebenarnya? Sangat penting sekali. Karena itu menjadi kerangka kita dalam berpikir tadi. Kalau kita nggak tahu berpikirnya ini kan kemudi, seperti saya katakan tadi, ini kemudi. Kalau saya nggak tahu kemudinya harus kemana, ini bawanya kemana, saya jadi salah, sesat. Nah, jangan sampai kejadian. Belajar dari mana? Belajar dari YouTube. YouTube ini kan banyak tidak disaring, ya kan? Banyak versi. Kalau belajar yang salah, nilai-nilai yang salah, hati-hati, ya kan? Karena ketika saya tidak pegang kuat Pancasila, ketika saya tidak tahu Pancasila, jadi tidak memahami, walaupun dia sudah melaksanakan, tapi dia tidak tahu saya harus punya karakter Pancasila. Dia nanti bisa terjebak dalam nilai-nilai yang salah. Inilah yang menjadi ancaman bagi negara kita. Ketika dia berpikir, yang ini boleh nih kalau menurut versi saya pribadi, kan dia belajar di YouTube nih. Ternyata boleh ya. Dia seperti itu. Dia tidak lagi kembali melihat pedomannya karena dia tidak punya pedoman itu. Kalau dia lihat kembali pedoman, pedoman saya bilang nih salah nih, kemudi bilang salah. Tapi ketika dia salah belajar, dia mengambil nilai-nilai yang salah. Nah ini banyak anak-anak generasi muda kita terjebak. Karena apa? Mereka tidak tahu ini nilai ini benar atau salah. Karena orang tua dan generasi pendidik, kalau saya bilang pendidik berarti kita ya. Kita semua kita lupa memastikan anak-anak kita ini mencintai atau tumbuh karakternya ini. Contoh, anak-anak sekarang udah gak pernah upacara. Upacara itu kan bukan sekedar berpanas-panas, tetapi kan upacara itu kita ada dalam satu kebersamaan. Di situ kita melihat membangun semangat kita, ya kan, semangat patriotisme kita. Di situ kan dibangun.
Guru-guru sekarang cenderung apa? Aduh, malas deh kumpulin anak-anak ke anak SD khususnya ya. Ini yang lama, yang itu belum memotong jam pelajaran. Itu tidak terjadi. Anak-anak lupa bagaimana membunyikan Pancasila. Anak-anak lupa bagaimana menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu nasional. Itu pada nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa sudah. Kenapa? Karena tidak diingatkan. Nah, kalau zaman yang sekarang apa-apa online, sekolah pun online, bagaimana kita menumbuhkan atau menanamkan dan memelihara? Kita kan online bisa tetap terlihat kan, tetap terlihat. Jadi anak-anak tetap dipandang oleh guru. Kalau di sekolahnya anak saya, itu mereka pakai 2 sistem. Jadi untuk pelajaran mereka melihat di YouTube. Tetapi seperti kemarin saya ikut sendiri, mereka lihat YouTube. Tapi mereka sendiri, sikap mereka dipantau lewat Gmeet, pertemuan Gmeet atau Zoom. Jadi guru bisa memantau nih anak benar-benar perhatikan apa tidak. Ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu semangat sekolahnya, mars sekolahnya, itu juga bisa kelihatan dari situ. Ya memang kita tidak akan pernah kembali ya ke masa yang dulu. Kita akan sebelum pandemi maksudnya. Sebelum pandemi kita akan terus seperti ini suatu perubahan. Kita diantar ke gerbang yang baru. Maka pola kita pun harus berubah sedikit. Jadi kita tidak bisa lagi, kita mungkin tidak bisa berupacara. Tetapi saya melihat ada satu perusahaan juga meminta semuanya di depan Zoom masing-masing itu membawa merah putih dan menyanyikan di situ, dan mereka meminta untuk memperlakukan dengan hormat. Kemudian upacara-upacara yang ada di kenegaraan, Pak Jokowi itu juga dengan Zoom, tetapi juga di situ posisinya berdiri, ada sama, bendera merah putih sama, dan mendengarkan, bukan menyanyikan tapi mendengarkan lagu kebangsaan, kemudian mendengarkan amanat, tetap bisa berupacara dan tetap kimat ya. Kebetulan saya sudah mengikuti juga, jadi saya lihat ya di situ. Nah ini kan pola baru. Anak-anak kita pun juga menyesuaikan dengan pola baru, karena mereka juga anak-anak yang sekarang ini mereka sudah berpikir secara online juga kan, maka polanya juga harus seperti itu, mengikuti. Jadi kita turut berkembang juga, dan itu pasti bisa dilaksanakan. Oke, yang bertanggung jawab itu siapa? Kita semua lah. Tanyanya enak banget. Yakin itu tanggung jawabnya kita. Tanggung jawab itu kita bersama. Bukan tanggung jawab negara misalnya gitu, atau yang duduk di gedung besar itu, enggak, bukan. Dia mungkin mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Ya, dia mengeluarkan kebijakan. Misalkan Kementerian Menteri Pendidikan dia mengeluarkan kebijakan. Nih harus begini nih pakemnya. Sekolah mengikuti, ya kan? Nah, kemudian jangan lupa tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita juga. Artinya dalam pendidikan informal non formal ini adalah tugas kita. Ada juga pakem-pakem. Maka orang tua itu juga harus berkembang, harus updating gitu ya. Kalau hanya di dapur saja, saya tidak menyalahkan dapur. Jadi harus bisa memegang HP dengan membuka YouTube. Ya, kalau buka YouTube jangan yang lainnya. Atau Facebook gitu. Iya, kalau Facebook harus juga ada seimbang. Jadi informasinya harus seimbang. Jadi kiri kanan, supaya kita kan menjadi teladan. Anak-anak kan melihat contoh kita. Ketika kita memberikan contoh yang salah tanpa sadar, misalnya wah gitu, anak-anak kan belajar juga. Nah, ini orang akhirnya memang tanggung jawab kita gitu loh, sebagai pendidik informal tadi di dalam keluarga. Bagaimana kita menggunakan digital itu sebagai satu vehicle kendaraan untuk hal yang seperti ini, karena kalau dulu kan kita ketemu muka, bisa kayak kalau orang bilang tuh touch lah, maksudnya bisa kita pegang gitu ya. Sedangkan ini kan semua serba digital, yang mana semua serba maya gitu loh. Bagaimana kita tetap bisa memelihara dan menumbuhkan, apalagi sekarang kan anak muda sekarang kan lupa kali Pancasila itu panca aja udah berarti 5, dia lupa itu panca itu 5 kan. Itu bagaimana menumbuhkan betul-betul, kita nggak bilang nilai patriotik ya, tetapi nilai cinta bangsa, yang mana kita tahu bahwa cara kita berbicara pun itu adalah jati diri atau karakter satu bangsa gitu loh. Kalau saya pribadi dulu ya, kalau keseharian itu selalu membunyikan memang Pancasila, Pancasila di rumah. Itu karena keteladanan yang diwariskan, ya kan? Jadi itu membuat saya seperti itu. Jadi kalau saya hari ini berbicara, mudah-mudahan juga ditangkap oleh setiap orang melalui digital juga kan itu. Nah, kemudian kalau di digital tentu
di dalam kita bertemu, dalam bertemu online tadi, dalam kita berbicara, dalam kita bersikap saat itu anak-anak melihat dan kita juga melakukan. Kalau kita online dengan orang tua kan hampir enggak nih rasanya ya, hampir tidak menjadi satu yang resmi, hanya sesekali aja. Tetapi ini kalau guru maka guru harus benar-benar sikap itu diciptakan, diadakan supaya orang tua, anak-anak juga bisa melihat bagaimana pola gaya guru itu. Jadi jangan sampai kita pernah lihat kan ada guru yang di bawah makan, itu kan ketangkap. Nah itu kan juga nggak boleh. Bukan Pancasila dalam konteks Pancasilanya, tetapi di dalam perilakunya. Nah itu kan akan tertangkap di dalam digital. Kemudian berbicara digital, misalkan kita memposting, memvideokan. Kalau kita itu sebenarnya kita harus bertindak dewasa dalam memvideokan diri kita ya. Jangan sampai hal-hal yang buruk itu. Selfie gitu. Selfie sih sebenarnya nggak salah, tetapi ketika gaya dan sikapnya itu salah, dan kemudian dilempar ke media, kemudian ditonton oleh anak-anak kita, ini yang tidak baik ya. Kemudian kalau kita mau tidak suka sama seorang, jangan waktu teman lagi ada yang marah-marah atau apa itu diposting. Nanti ini mempengaruhi anak-anak, karena anak-anak generasi muda kita belajar dari contoh. Ya kan? Kalau belajar dengan kuping sedikit yang ditangkap, belajar dengan mata itu ada persentasenya berapa yang ditangkap. Belajar yang paling cepat dari mana? Belajar dengan mata, mencontoh. Ketika dia melihat contoh itu, dia akan melakukan seperti itu. Maka itu tanggung jawab kita bersama saat ini. Digital menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita, ya kan? Maka apa yang kita harus bisa memutuskan apa yang mau kita posting, ya kan? Kalau hanya senang-senang sih nggak apa-apa, tapi kalau senang-senangnya udah kelewatan, prank-prank itu saya sebenarnya juga nggak suka. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia maya itu betul-betul harus menunjukkan juga ya nilai-nilai tersebut. Sudah tersaring gitu. Jadi nggak sembarangan kita memposting segala sesuatu. Dari tadi kita bicara diri kita sendiri lah, maksudnya masyarakat gitu ya. Ini juga kan kita bisa lihat dari kita punya pimpinan bangsa lah, basically gitu kan. Apalagi dari Bung Karno yang memberikan, yang merumuskan sebenarnya ya, yang merumuskan itu kan mungkin ya timnya lah basically gitu. Nah itu bagaimana mereka merumuskan ini loh, Pancasila itu seperti ini loh. Nah itu kan pasti ada karakter-karakter yang dibawa sebagai, waktu itu kan presiden lah ya, presiden pertamanya kita gitu loh. Ya pimpinan bangsa kita lah basically. Ini juga sekaligus menjawab yang tadi Lucy tanyakan. Apakah ini bagaimana dengan tanggung jawab mereka yang ada di gedung hijau sana? Bagaimana dengan pemerintah kita, pimpinan kita? Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka kan membawa karakter pribadi, jati dirinya menjadi karakter, kemudian menjadi karakter bangsa. Nah kita sekarang akan melihat apa yang dilakukan oleh Bung Karno, karena tadi udah menyinggung Bung Karno. Ada beberapa poin yang saya sempat membaca, sengaja membaca. Masih ingat ya, ketika Bung Karno itu adalah presiden yang suka bernegosiasi. Jadi musyawarah, ya kan, dia selalu musyawarah. Tetapi dia juga bisa menjadi seseorang yang sangat patriotik ketika dia tersinggung dengan Malaysia. Maka dia menurunkan pasukan perangnya. Dia bilang apa? Ganyang Malaysia. Karena dia tersinggung dengan Malaysia. Keindonesiaannya, karakternya sebagai bangsa Indonesia itu tersinggung, maka dia mengatakan itu tadi. Dan hal itu belum pernah ada lagi sesudahnya presiden yang berani melakukan seperti itu ya. Dalam arti ini baru Soekarno aja nih yang berani begini. Saya ingat juga tuh Bung Karno ada bilang go to hell-nya itu. Itu ya. Nggak susah disebutin siapa gitu. Itu artinya berani banget dia mengatakan itu. Itu tumbuh. Dalam hal ekonomi dia berani memperjuangkan itu. Dan tidak ada lagi yang berani membahasakan seperti itu. Yang lainnya kita damai. Bukan Soekarno bukan tidak mau berdamai, tetapi Soekarno harus menempatkan dirinya sebagai bangsa Indonesia, sebagai pemimpin yang memperjuangkan bangsa dan negaranya. Kita sekarang banyak loh klaim macam-macam, klaim teritorial, klaim budaya, belum lagi tenaga kerja kita di berbagai tempat. Nah, kita seharusnya berani memperjuangkan mereka, tidak hanya sekedar berbicara perdamaian. Kayak lagu dong. Jadi ingat lagu perdamaian. Kemudian yang berikutnya, Soekarno itu juga
pernah membuat dunia takut kepada dunia militer kita. Sampai sekarang pun dunia militer kita tetap ditakuti. Kita paling canggih. Saya teringat ketika dunia militer di beberapa negara itu was-was ketika kita mengadakan perlombaan renang dari Selat Sunda ya. Ada negara yang tidak jauh dari kita. Kan tahu nggak, kalau orang kita bisa menyeberang lewat selat sampai itu sukses itu, berarti kalau hanya ke negara itu bisa. Dan itu ancaman karena radar tidak bisa menangkap manusia yang lewat. Nah itu kan ancaman. Jadi sekedar berenang aja baru orang tanpa senjata aja udah ketakutan banget. Zaman Soekarno itu juga demikian. Alutsista kita diakui luar biasa. Nah Soekarno juga membuat pasukan-pasukan elit kan. Nah yang sampai sekarang tetap dikirim ke berbagai negara kan. Nah inilah yang membuat bahwa dunia kita pernah ditakuti. Kalau kita bicara, Amerika pun pernah malu kepada kan Amerika ini salah satu negara yang tidak suka kepada Bung Karno karena gerakan manuver-manuver Bung Karno ini bikin Amerika gregetan, ya kan? Nah, sampai akhirnya suatu kali dengan kasusnya Ellen Pope, Amerika secara psikologis itu harus mengakui kehebatan Indonesia. Kemudian Soekarno juga dia berteman, ini karakter Soekarno, dia berteman dengan orang itu bukan karena lu presiden ya enggak, dia seperti kakak adik aja, misalkan dengan Fidel Castro ya, dia bersahabat baik dengan Fidel Castro. Kemudian dengan Kim Il Sung kan kakeknya ini. Nah, dia berteman dengan baik. Nah, ini karakter dari Soekarno yang terbentuk ya. Belum lagi karakter-karakter lain. Saya hanya mengingatkan saja apa yang dia lakukan ini terbentuk dari karakternya dia. Kalau kita lihat presiden sekarang, Pak Jokowi, semua orang sudah tahu. Pak Jokowi dari penampilannya, dari cara bicaranya, dia orang yang sangat sederhana. Padahal dia presiden, rendah hati dan bersahaja, dan orang tidak akan takut berhadapan dengan dia, hampir tidak ada batasan. Padahal ini presiden loh, ya kan? Ini tidak sekedar manusia, ini adalah lambang negara. Orang sering mengatakan, Pak Jokowi itu begini-begini dan lain sebagainya. Jangan lupa, dia adalah lambang negara yang harus kita hormati, ya kan? Itu. Jadi ketika kita memperlakukan dia dengan tidak sopan, sama saja kita memperlakukan negara kita dengan tidak sopan. Saya pernah bertanya soalnya kepada salah satu pendamping presiden, saya menanya, Bapak, kenapa Bapak mesti menunduk kepada Pak Jokowi ketika Pak Jokowi lewat dan nunduknya tuh nunduk benar-benar begitu? Kenapa Bapak melakukan itu? Dia mengatakan, saya mengikuti perintah pimpinan saya dan dia adalah lambang negara. Ya, jadi ketika seperti kita sangat menghormati bendera kan, bendera yang benda mati saja kita hormati banget ya kan, apalagi yang ini hidup gitu loh. Nah, yang memimpin kita, kenapa kita tidak memperlakukan dia dengan sangat hormat? Sekali lagi kalau kita tidak melakukan itu, karakter kita gimana gitu loh, karakter bangsa kita. Orang melihat orang Indonesia sendiri kok tidak menghargai pimpinannya. Sedangkan ya kan? Karakter itu adalah masuk di jati diri yang tadi kita bicarakan awal betul. itu ya. Orang akan melihat Indonesia tuh begitu ya modelnya. Nah, ini kan juga sedikit coreng bagi kita ya. Jadi apapun dia adalah lambang negara kita dan perwakilan di mata dunia. Nah, itu sederhana Pak Jokowi. Kemudian dia rajin mengunjungi, belusukan, pekerja keras, ya kan? Mungkin Lucy udah tahu kita tidak melihat yang lain-lain, tetapi kita tahu bahwa Pak Jokowi memang rajin belusukan. Artinya apa? Dia turun ke bawah, dia mendekati, dia ingin mendengarkan suara masyarakat. Jadi tidak hanya yes man aja, tidak sekedar mendengarkan dari ini timnya. Ya, dari krisis jati diri ini kan salah satu terjadi karena apa? Orang hanya mau yang penting ABS, Bapak senang. Kita kan nggak sungguh-sungguh sebenarnya memperbaiki karakter. Kalau menurut saya, maka terjadilah krisis-krisis. Kita nggak peka, nurani kita akhirnya mati gitu ya. Nah, Pak Jokowi itu tidak hanya mendengarkan, ya Pak, daerah ini bagus Pak, enggak. Di daerah ini Pak Jokowi langsung telepon. Saya punya teman yang rajin ditelepon Pak Jokowi untuk menanyakan apa? Kondisi di kamu di sana gimana? Karena dia yang ada di lapangan, dia yang tahu kondisi daerah saya tuh seperti ini. Oh, berarti ini kamu perlu pembangunan. Dia perintahkan menteri-menterinya untuk koordinasi. Nah, Pak Jokowi turun ke bawah, tidak sekedar mendengarkan suara orang di sekitar dia, tidak yes man, siap Pak, siap Bu, ya kan? Dia mendengarkan, akhirnya dan juga melihat walaupun langsung melalui mata orang lain yang dia percaya di daerah dan itu. Kemudian dia turun
Dia turun, dia belusukan, dia lihat. Nah, dia pekerja keras, dia mau melakukan, dia kan mau turun ke gorong-gorong untuk melihat itu apa sih yang terjadi. Nah, seharusnya seorang pemimpin seperti itu, melihat langsung turun ke bawah, mendengarkan masyarakat. Ya, kalau kita cuma pemimpin bagi diri kita sendiri ya enggak perlu kan. Tetapi kalau kita adalah pemimpin masyarakat, lakukan itu. Itu salah satu pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepemimpinan karakter. Jadi beliau sederhana dalam ucapan, dalam tindakannya, kemudian tapi juga keras ya, kita tahu beliau pekerja keras, beliau punya kemampuan manajemen yang cukup baik, kemudian beliau visioner. Beliau tahu akan terjadi apa Indonesia ke depannya, maka beliau menentukan arahannya sejak sekarang. Nah, itu adalah karakter luar biasa yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Dari mana itu berasal? Pastinya dari sekolahnya dia, dari orang tuanya. Orang kan pasti lihat dari keluarga. Ini orang hebat banget. Lalu cari, wartawan mulai cari kan, gimana sih kehidupannya Pak Jokowi kan waktu masih mudanya dilahirkan. Mereka tahu, oh inilah nilai-nilai yang dibawa oleh Pak Jokowi ketika dia masih kanak-kanak. Lalu dilihat lagi kan cici turunannya kakek neneknya ya, moyang-moyangnya. Itu kan orang akan cari. Nah, itulah nilai-nilai yang diwariskan sampailah ke Pak Jokowi. Pak Jokowi mengalami tempaan di pendidikannya, di masyarakat, di dalam kehidupan berpolitiknya, di pemerintahan. Nah, itu juga mengalami tempaan. Jadi dia terus akan berkembang. Jadi Pak Jokowi akan berkembang. Nah, ini pemimpin juga seperti kita akan berkembang setiap saat. Nah, ini karakter dari pemimpin kita. Menarik banget. Satu hal yang bagaimana ini jadi menjadi kayak worried gitu ya. Jadi kayak waduh, melihat sebegitu terbukanya informasi IT yang begitu canggihnya gitu ya, dan begitu jarangnya kita mendengar hal-hal yang barusan Reti bicarakan gitu loh. Bagaimana ini supaya kembali lagi, kalau dulu kan saya ingat apa sih jadul ketahuan umur PMP dulu PMP ya. Nah, yang itu kan selalu ada selalu gitu loh. Nah, sekarang ini kan saya nggak tahu deh sekarang anak-anak apakah diajarkan seperti itu. Itu kan sebenarnya kan bagaimana kita tetap konsisten untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan seperti itu. Sebenarnya kita kan sadar ya bahwa kita kuat loh. Semua resources ada di kita. Manusianya banyak, kemudian agriculture-nya ya kan, kemudian apa semuanya, orang pintar juga banyak. Kelautan kita juga besar gitu. Bagaimana kita menyikapi ini untuk anak-anak muda yang nantinya akan memimpin bangsa ini? Tetap membawa jati diri itu, tetap membawa karakter bangsa yang seperti itu. Saat ini kan kita mengalami krisis. Kita udah tahu kita mengalami krisis, dan ditambah diperparah dengan krisis pandemi. Sudah kita krisis identitas, kemudian banyak isu-isu seperti radikal, terorisme, intoleransi, belum lagi korupsi dan kerusakan lingkungan. Ini kan isu-isu yang kemudian diperparah dengan pandemi ya kan. Kenapa ini bisa terjadi? Krisis ini tentu manusia, karena kan ini krisis identitas, berarti identitas karakternya seseorang juga kan. Nah, itu kan manusia. Jadi karakter jati diri itu melekat pada manusia. Ketika dia krisis, maka manusianya. Ternyata kita tidak pernah serius membangun negeri ini. Itu kita sudah sering dengar ya. Orang mengatakan kita tidak pernah serius. Emang benar. Kita tidak serius, tidak peka, tidak peduli, hati nurani kita mati. Coba kita perhatikan swab yang reproduksi kembali, diproduksi kembali, didaur ulang kembali. Berpikir apa dia? Dia tidak berpikir tentang kelanjutannya bangsa itu. Ya, ujung-ujungnya duit. Mikir diri sendiri, egois ya kan? Karena ya itu tadi, ini krisis identitas. Kita tidak pernah serius membangun. Lalu banyak sekali hal-hal kejahatan yang kita sengaja pertontonkan di YouTube, di YouTube atau Instagram ya, di TikTok dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak pernah serius membangun negara ini. Karakter kita Karakter kita itu udah dibikin mati gitu ya, dibikin nurani kita saat ini memang sudah hampir hilang. Nah, saya mungkin mau menjawabnya dengan cerita tentang Vladimir Putin. Putin ini waktu sekolah, orang Rusia kan, waktu sekolah dia tidak pintar-pintar amat ya, jadi dia juga lambat.
Nah, dia nakal. Nah, dia sangat tidak suka dengan guru olahraganya. Jadi dia selalu membuat kekacauan dengan ini, karena memang ini anak nakal banget. Tapi dia sangat mencintai sejarah dan bahasa Jermannya bagus banget. Nah, dia tidak disukai. Selain dia angkuh juga. Tetapi ada seorang guru yang percaya bahwa dia ini punya potensi, si Putin ini punya potensi diri. Akhirnya gurunya itu dengan sengaja datang dan berusaha supaya Putin ini menjadi baik, ya. Dia mengingatkan selalu Putin, dia mendekati, mungkin ya dengan kasih sayang, menenangkan hati, kamu harusnya seperti ini. Tentu nasihatnya berbeda. Nasihatnya itu tidak sekedar menasihat kamu harus gini, enggak. Ini seorang guru pasti punya cara-cara tersendiri, dan saya yakin setiap guru punya cara tersendiri menghadapi murid-muridnya. Tapi guru ini punya kepedulian terhadap Putin. Dia yakin Putin punya potensi. Akhirnya apa yang terjadi? Putin tumbuh dengan percaya diri. Dia sangat yakin bahwa dia juga bisa menjadi orang hebat. Akhirnya ya kita tahu sekarang Putin menjadi seorang presiden yang luar biasa. Karena kalau tidak ada guru yang percaya, kalau tidak ada pendidik yang percaya, mungkin dia tidak akan jadi apa-apa. Atau dia jadi seseorang tapi yang jahat. Tetapi ada seorang yang mengarahkan, maka dia menjadi orang yang benar. Berarti sangat penting sekali peran guru atau peran ibu kan sebagai guru di rumah itu mendidik anak-anaknya, keluarganya untuk hal itu. Penting sekali seorang ibu sebagai seorang guru pertama tadi, perempuan adalah guru pertama, itu memang peka terhadap anak-anaknya. Jadi memang salah satu persyaratannya kita harus peka. Peka terhadap apa? Peka terhadap lingkungan. Nah, lingkungan anak kita bagaimana? Lingkungan sekitar saya bagaimana? Jangan sampai saya nggak peduli. Saya nggak peka dan tidak peduli. Oh itu mah biarin aja anak tetangga yang terkena narkoba, nggak ada masalah. Yang penting anak saya nggak apa-apa. Sering kita dengar gitu ya. Dia lupa bahwa lingkungan narkoba itu juga nanti akan menjadi lingkungan anak dia bertumbuh. Dan dia juga lupa bahwa anaknya dia juga bisa jadi menjadi orang nomor 1 di negara tersebut, atau malah di dunia ya, karena kejeniusannya. Jadi ciri-ciri pemimpin bangsa yang seperti apa yang Reti pikir yang harus kita punyai? Ya, di masa saat ini di masa saat ini kita kan semuanya, seluruh dunia ini mengalami krisis ya. Kita harus bangkit segera. Ya, tentu bukan dimulai dari kita duluan, dimulai dari pemimpin ya, karena pemimpin akan membuat banyak kebijakan yang nanti akan kita terima dan kita laksanakan, kita aplikasikan di masyarakat. Jadi kita memang semua saling menunggu. Maka saya tidak mengajarkan kepada pemimpin, tetapi kebetulan saya kemarin membaca apa sih sebenarnya pemimpin yang berkarakter Pancasila. Ya, karena saya juga terus harus tahu ya, karena tadi kan sudah saya katakan bahwa saya ingin juga menjadi seorang yang punya karakter Pancasila. Nah, jadi saya lihat seorang pemimpin karakter Pancasila itu bagaimana. Jadi yang pertama, mereka harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Itu kita udah tahu semua, seharusnya seperti itu. Walaupun pada kenyataannya kita tidak melakukan seperti itu, ya kan? Saya tidak usah menunjuk, tetapi kita tahu bahwa masih banyak pemimpin kita yang mendahulukan kepentingan pribadi, kepentingan golongannya. Seharusnya kita berbicara atas dasar nama bangsa Indonesia. Kita memikirkan negara kita di tengah kondisi saat ini, ya, di tengah kondisi saat ini, inilah yang harus dilakukan mereka. Kemudian juga mampu mengambil kesimpulan yang tepat dan benar. Nah, itu didapat dari mana? Didapat dari kemampuan mengolah nurani tadi. Nah, itu dari mana lagi? Mengasah sixth sense. Jadi feeling itu tadi. Indra keenam itu harus diasah. Dengan cara apa? Cara yang paling sederhana, meditasi, hipnoterapi dalam bentuk tahajud, dalam bentuk saat teduh, doa rosario di malam hari, di malam kalau itu di situ kita duduk merenung atau apalah di dalam agama kita ya, kita merenung dan itu melatih kepekaan kita, kepekaan nurani kita. Dengan meditasi, dengan kontemplasi, saya yakin di semua agama itu diajarkan karena saya sudah sudah pernah mencari itu. Di situ diajarkan dengan kita bermeditasi, kita membiarkan suara Tuhan itu berbicara kepada kita. Ingat, nurani kita, jati diri kita datangnya dari Tuhan. Dan kita mesti mampu membedakan ini suara jahat
atau suara baik, Roh Kudus atau Roh Kuda yang berbicara. Nah, itu tidak serta-merta dapat. Jadi seorang pemimpin seperti Pak Jokowi itu kan melakukan meditasi secara pribadi dia, sehingga dia tahu dalam sepersekian detik, seorang pemimpin sepersekian detik dia harus memutuskan A atau B. Nah, kalau kita tidak punya kepekaan itu, kita tidak tahu harus menjawab apa, karena kita tadi berbicara berdasarkan bangsa, bukan kelompok kita sendiri. Kemampuan itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu. Maka kita sering mendengarkan penasehat spiritualnya si A, si B, si C, karena mereka lah yang tahu apa yang harus diputuskan. Jadi membalancing lah ya. Iya, nah itu harus dimiliki kepekaan seperti itu. Dan kemudian jangan asal dengar. Seperti saya tadi bilang, yes Pak, yes Bu, siap Pak, siap Bu, yes man. Tetapi harus turun ke lapangan. Seorang pemimpin karakter tidak bisa bicara, saya punya teman suka bilang kodamar, komando dari kamar. Jadi tidak bisa mengomando hanya dari balik meja, nggak mungkin. Sebagai pemimpin mau cuma bicara dari sini, turun ke lapangan, melihat langsung, mendengarkan ini masyarakat bicara apa. Jangan hanya dengar gosip. Sekarang banyak gosip, hoax kan yang beredar. Kalau hanya mendengarkan seperti itu, mau jadi apa negara kita, mau jadi apa perusahaan misalkan ya, seorang pemimpin. Kalau hanya dengar-dengar saja, maka memang perlu turun ke bawah, mendengarkan semua keluhan yang ada di masyarakat. Yang terakhir sangat gampang, kita perlu mengasah, sharpen the saw. Dengan cara apa? Ya membaca buku. Membaca buku itu sharpen the saw kita, mengasah kepekaan kita, mengasah kemampuan kita. Hari ini kita belajar dengan Pak Soekarno ya, karena ada buku-buku kita baca, belajar tentang Pak Jokowi, belajar tentang Vladimir ya kan. Akhirnya kita tahu seperti ini toh ya. Itu adalah menurut saya mencoba untuk membuat apa sih ciri-ciri pemimpin karakter tadi. Karakter yang berkarakter Pancasila. Ya. Last but not least gitu loh. Sebenarnya apa yang penting untuk kita sebagai pribadi dan sebagai bangsa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tanpa melupakan atau meninggalkan jati diri kita. Yang saya udah nggak bilang lagi jati diri sendiri atau bangsa ya, tapi jati diri kita itu adalah ya sama dengan jati diri bangsa yang kita anut sebagai warga negara. Kepada orang tua di rumah ya, kalau saya pesan gitu ya, rajin-rajinlah dan harus mandatori membunyikan Pancasila, supaya anak-anak kita masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Kalau memang kita mau menyelamatkan negara kita, selamatkanlah Pancasila. Di sana terkandung 55 nilai. Itu bukan Soekarno yang buat, Soekarno merumuskan, tetapi diambil dari mana? Digali dari keluarga, digali dari nenek moyang kita tadi, ya kan? Nah, kemudian dirumuskan dari nilai-nilai keluarga, dari nilai-nilai yang keluarga yang ada. Maka rajin-rajinlah membunyikan itu supaya anak-anak generasi muda kita tahu, dan jangan lupa karena kita sebagai orang tua memberikan keteladanan. Ini yang paling penting. Jadi kalau kita tahu bahwa hal ini harus baik, lakukanlah. Seperti itu dengan mempertimbangkan ini tadi nilai-nilai moral yang sudah ada di dalam sini tadi. Jadi harus rajin belajar, banyak baca buku, banyak ngomong sama kita, nonton YouTube yang baik, yang layak dan pantas. Kemudian duduk bersama diskusikan apakah pembicaraan kita ini pantas disaring, dimasukkan apa tidak.